mulai jelasin materi hari ini ya. Oke, jadi materi hari ini tuh nggak terlalu banyak, jadi kayaknya bakal kelar cepat. Oke, jadi hari ini kita bakal belajar tentang market for factor inputs atau pasar input gitu. Nah, sebelumnya kan kita udah belajar tentang eh, pasar output, yang mana kalau misalkan kita familiarnya ketika bicara supply of demand, itu pasti supply of demand dari barang dan jasa atau output kan. Kalau misalkan kita derive kurvanya, di sini kita familiarnya dengan key dan di sini dengan price. Dan nanti ada demand demand dari eh, barang dan jasa dan juga sorry ini kebalik. Di supply dari barang dan jasa dan juga demand dari barang dan jasa. Nah, kalau misalkan di pasar input itu adalah kebalikan dari pasar output. Artinya, pasar di mana faktor produksi atau input seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan keberusahaan itu diperdagangkan gitu. Jadi kalau misalkan di pasar output kita memperdagangkan barang dan jasa, tapi di pasar input kita memperdagangkan input yang dalam konteks ini nanti kita bakal deep down ke tenaga kerja aja. Tapi sebenarnya untuk input lain itu sama aja, tapi di sini nanti bakal acuannya menggunakan tenaga kerja gitu. Nah, yang aku bilang tadi kebalikan, jadi kalau misalkan di pasar output kita taunya sisi supply itu adalah sisi dari perusahaan, maka di pasar input sisi perusahaan itu adalah sisi demand-nya. Sedangkan kalau misalkan di pasar output sisi demand-nya adalah pembeli, maka kalau misalkan sisi supply di pasar input itu adalah labor atau pekerjanya gitu. Jadi yang menyediakan, eh, yang menawarkan itu adalah labor, sedangkan yang membeli atau sisi permintaannya itu adalah perusahaan atau sisi demand-nya adalah perusahaan. Jadi kalau misalkan digambar pada kurva nantinya eh, kurva vertikalnya itu adalah wage atau price of labor. Jadi price of labor itu sama dengan wage. Sedangkan di sisi horizontalnya nanti itu ada labor atau quantity of labor-nya atau pekerjanya. Nah, nanti kurva penawarannya itu juga sama, penawaran, tapi di sini adalah penawaran dari apa? Bukan barang dan jasa lagi, tapi penawaran dari labor. Jadi supply of labor dan juga demand of labor. Nantinya equilibrium tercipta ketika supply of labor sama dengan demand of labor, sehingga kalau misalkan ditarik garis lurus di sini, ini akan ketemu labor keseimbangan, labor equilibrium, dan juga price of labor atau tingkat gaji equilibrium. Gitu. Nah, nanti, nah, jadi kurva input itu di pasar input itu juga dibedakan berdasarkan jenis pasarnya gitu. Kalau misalkan yang pertama ini di pasar persaingan sempurna. Di pasar persaingan sempurna itu kita menghadapi dua kurva, ada yang market dan juga ada yang firm. Nah, kalau yang market yang udah aku jelaskan tadi, kalau yang firm gimana bentuknya? Kalau firm itu kan kurva yang individu ya, atau dari satu perusahaan aja gitu. Nah, di sini nanti di individu kurva supply of labor itu nanti bentuknya akan horizontal. Kenapa bentuknya horizontal? Karena sama dengan asumsi di pasar persaingan output, pasar output persaingan sempurna, itu nanti asumsinya adalah eh, penjual itu tidak dapat menentukan harga atau penjual sebagai price taker. Sehingga eh, barang harga itu ditentukan melalui mekanisme pasar itu sendiri. Nah, jadi nantinya supply of labor itu akan sama dengan W atau tingkat gaji, sama dengan average expenditure, dan juga sama dengan
marginal expenditure. Nah, kalau misalkan di pasar output, kita kan belajarnya kalau di sini tuh ada demand sama dengan P, sama dengan AR, sama dengan MR gitu kan. Tapi kalau di pasar input itu yang horizontal itu adalah supply of labor sama dengan wage sama dengan average expenditure dan juga marginal expenditure. Nah, nanti perusahaan itu akan berproduksi pada saat apa? Perusahaan itu akan berproduksi saat MPRL-nya itu akan sama dengan wage. Nah, apa itu MPRL? Jadi sebenarnya MPRL itu dia gambar aslinya tuh akan kayak gini. Jadi dia akan naik dulu, terus dia akan turun gitu. Karena dia marginal diminishing. Tapi untuk memudahkan jadi kita bikinnya dia downward sloping aja gitu. Nah, MPRL ini maksudnya apa? Jadi perusahaan itu jadi di pasar tenaga kerja yang kompetitif, di pasar input yang kompetitif, kurva penawaran, oh sorry, jadi di pasar persaingan yang kompetitif, MPRL itu adalah mencerminkan pendapatan tambahan dari penggunaan satu unit input tambahan. Jadi nanti, eh, jadi nanti sampai kapan dia akan menambah labornya gitu, sampai dia akan sama dengan wage, sampai dia laba maksimum. Jadi di sini titik laba maksimum terjadi ketika MPRL sama dengan W, laba maksimum. MPRLL ini juga sama dengan demand dari firm gitu, atau demand of labor-nya. Nah, jadi MPRL itu kan sebenarnya bisa diderive bisa diderive eh, dari perkalian marginal revenue dan juga MPL kan. Jadi kalau misalkan marginal revenue itu kan tambahan pendapatan ketika kita menjual output kita ketika menjual tambahan output gitu. Berapa sih banyak revenue yang bertambah ketika kita menjual satu tambahan output. Sedangkan kalau MPRL itu ketika kita menambah output dan juga menambah labor-nya, itu berapa revenue tambahan yang dihasilkan sehingga perlu dikali dengan MPL. Nah, MPL ini adalah mencerminkan yang namanya produktivitas. Nah, nanti kalau misalkan di soal yang diketahui adalah adalah produktivitas, itu jangan bingung ya, karena MPL itu nantinya bisa dikalikan dengan MR untuk mengetahui nilai MRPL-nya. Nah, MR ini juga bisa kita ganti atau kita bisa cari nilainya melalui P atau harga. Karena kan di pasar persaingan sempurna kan MR sama dengan AR, sama dengan P, sama dengan demand kan di pasar persaingan output. Sehingga MR ini kalau misalkan kita tidak diketahui di soalnya MR tidak di state, jadi bisa diganti dengan nilai P dikali dengan MPL. Nah, MPL ini juga bisa dicari melalui turunan dari total produksi terhadap labor gitu. Nah, eh, intinya adalah di pasar persaingan sempurna, di pasar input, laba maksimum terjadi ketika MPRL sama dengan W ini. Jadi ketika tambahan dari satu labor, tambahan revenue dari satu labor itu sama dengan wage-nya. Gitu. Oke. Nah, kalau misalkan kita, eh ya benar. Oke. Nah, kita selanjutnya ke pasar yang kedua, pasar input jenis pasar yang kedua, atau yang namanya monopoli. Kalau misalkan eh, kita balik ke sebelum pasar output, monopoli itu kan artinya adalah pasar yang terdiri dari satu penjual. Nah, dalam pasar input, penjual itu kan bukan dari sisi perusahaan kan, karena supply-nya itu adalah labor. Yang menyediakan input itu adalah labor itu sendiri.
Sehingga satu penjual ini merujuk pada satu labor. Maksudnya satu labor itu apa? Bukan artinya tenaga kerja atau orangnya itu satu, tapi dia bergabung pada yang namanya kesatuan labor atau labor union. Sehingga pasar monopoli ini, serikat pekerja dapat menentukan tingkat upah dan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan, atau dia bisa punya yang namanya monopoli power, karena mereka terkoordinir menjadi satu kesatuan sehingga mereka punya intensif untuk menentukan eh, tingkat upah atau wage yang mereka inginkan gitu. Jadi diingat-ingat kalau monopoli di pasar input itu satu penjual adalah satu labor union. Gitu maksudnya. Nah, kurvanya seperti apa? Kurvanya dia itu nanti akan seperti kurva monopoli di pasar output. Jadi bentuk kurvanya nanti akan sama aja. Jadi di sini ada demand of labor. Terus nanti di sini ada MR dan di sini ada MC. Tetap di garis vertikalnya ada wage atau price of labor, di sisi horizontalnya ada quantity of labor-nya atau labor-nya. Nah, jadi perusahaan akan perusahaan akan berproduksi di mana? Perusahaan akan berproduksi atau eh, ak- laba maksimum terjadi ketika apa? Laba maksimum itu terjadi ketika MR sama dengan MC. Jadi labor yang dibutuhkan itu di titik MR sama dengan MC ini yang terjadi eh, laba maksimum. Nah, lalu eh, dia bisa menetapkan gaji lebih dari laba maksimumnya atau dia punya monopoli power. Sehingga wage-nya, wage keseimbangan itu akan di sini. Sedangkan labor yang eh, diminta itu akan ada di sini. Gitu. Nah, di sini ini kan titik MR sama dengan MC. Sehingga jarak antara titik MR sama dengan MC terhadap wage-nya itu monopoli power. Gitu. Sehingga nanti kalau misalkan untuk mempermudah, kalau misalkan monopoli satu labor union berarti si labor ini bisa menentukan harganya lebih dari laba maksimum gajinya. Jadi bisa menentukan gaji lebih dari MR sama dengan MC. Nah, kenapa kenapa Kakak pakai MR sama dengan MC sedangkan yang sebelumnya itu pakai eh, average expenditure, marginal expenditure dan sebagainya gitu. Sejujurnya aku juga kurang tahu karena di bukunya itu ketika bahas tentang monopoli di pasar input, itu dia pakai kurva monopoli. Tapi intinya untuk memudahkan, ya dia bisa menentukan gaji karena dia punya kekuasaan penuh, dia bisa menentukan gaji di atas MR sama dengan MC-nya gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pasar yang selanjutnya atau pasar monopsoni. Nah, di pasar monopsoni ini, monopsoni itu kan satu pembeli. Yang kita tahu tadi, pasar input itu yang beli siapa? Di sisi demand-nya siapa? Yaitu perusahaan. Jadi pasar monopoli itu satu pembeli, artinya satu perusahaan yang bisa membeli labor-nya. Gitu. Jadi perusahaan sebagai pembeli karena cuma satu, mereka dapat menetapkan harga lebih rendah dibanding dengan di pasar kompetitif. Jadi pasar monopsoni ini eh, sejalan dengan pasar monopoli di pasar output gitu. Jadi kayak dia satu perusahaan aja, sehingga dia bisa lebih menetapkan harga. Harga itu maksudnya eh, eh, gaji lebih rendah daripada apa kurvanya nanti kebalikan dari pasar monopoli. Kalau misalkan ini dia downward sloping ya, DL dan MR-nya downward sloping, di pasar monopsoni dia nanti akan dari bawah seperti ini. Dari bawah
Terus nanti dia bakal seperti ini. Nah, di sini ada supply of labor sama dengan wage, sama dengan average expenditure. Terus di sini dia ada marginal expenditure-nya. Nah, nanti kurva demand-nya tetap sama. Kurva demand-nya ini sama dengan MPRL gitu. Nah, perusahaan berproduksi pada saat laba maksimum ketika ME sama dengan MRPL. Sorry, laba maksimum terjadi ketika ME sama dengan MRPL. Sehingga labor yang dibutuhkan itu di sini keseimbangannya. Nah, tapi karena tadi, again, karena cuma ada satu perusahaan, karena cuma ada satu pembeli, jadi dia bisa menetapkan harga atau gajinya itu lebih rendah daripada ME sama dengan MRPL-nya. Sehingga eh, titik wedge-nya nanti ada di sini. Keseimbangan. Sehingga ini ada yang namanya monopsony power. Dia bisa menetapkan harga lebih rendah daripada perusahaan memproduksi ketika laba maksimum gitu. Oke. Nah, kalau materinya cukup sampai sini dan kita bakal latihan untuk mengerjakan soal kayak gimana sih kalau soal di ujiannya tuh seperti apa gitu. Oke. Sebelumnya kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan eh, boleh langsung tanya aja nggak apa-apa. Oke. Nah, di sini disebutkan kalau misalkan PT Bukit Ajam itu adalah the only coal mining company atau salah satu-satunya perusahaan di Provinsi X. Dan dia adalah monopsonis di labor market. Berarti dia adalah perusahaan, dia jenis pasar monopsoni di pasar input. Nah, the supply of labor in Province X follows the function L sama dengan 100W. Berarti kita bisa tulis informasi yang kita punya dulu. Labor-nya itu sama dengan 100 wage. Di mana eh, di mana L ini adalah quantity dari supply of labor dan juga W adalah tingkat gajinya. Oke. Nah, lalu labor productivity itu di-assume to be constant at 2 tons per hour. Jadi, again yang aku bilang tadi, productivity itu mencerminkan yang namanya MPL. Jadi kalau misalkan di soal men-state dia productivity itu berarti informasinya adalah informasi mengenai MPL. Sehingga di sini bisa aku tulis yang diketahui adalah MPL-nya sama dengan 2. Sedangkan price-nya itu sama dengan eh, di situ disebutkan coal is sold at $10 per ton. Berarti price-nya sama dengan 10. Oke. Nah, dari sini kita bisa mengerjakan soal yang nomor A. Yang nomor A, dia nanya, what is the optimal number of mining workers and wage level for PTBA? Nah, disebutkan di soal kalau PTBA ini adalah perusahaan yang monopsoni di pasar input. Sehingga artinya dia cuman satu pembeli kan, satu pembeli yaitu perusahaan. Pembelinya adalah perusahaan. Nah, eh, kapan perusahaan itu, kapan dia berproduksi saat apa laba maksimum gitu. Laba maksimumnya terjadi saat apa? Saat MRPL sama dengan ME. Sehingga kita bisa menentukan berapa wage dan labor-nya melalui rumus MRPL sama dengan ME. Gitu. Nah, oke. Di sini kita juga belum, oke, berarti kita harus cari nilai dari MRPL-nya dan juga ME-nya. Nah, MRPL tadi kan bisa dicari melalui
MPL sama dengan MR, atau MP atau MP sama dengan MPL. Karena MR ini sama dengan P, gitu kan. Nah, di sini kita di soal kita punya informasi kalau P-nya itu 10. Jadi, untuk mencari MRPL, kita bisa cari dari nilai P-nya. Berarti 2 kali 10 sama dengan 20. Itu untuk nilai MRPL-nya. Nah, lanjut kita cari nilai dari ME. Nah, ME ini ME ini dari ME ini dicari dari mana gitu. Nah, kalau eh, misalkan kita lihat dari kurvanya, ME ini sebenarnya sama kayak marginal revenue di pasar output gitu. Kan kalau pasar output itu kan dia bentuknya kan eh, MR-nya di sini kan. MR-nya di sini gitu. Ini demand sama dengan P sama dengan AR. Jadi kalau misalkan kita mencari MR itu kan dari yang namanya total revenue gitu. Bentar, ya. Jadi MA itu bisa dicari seperti MR di pasar output. Jadi kan kalau misalkan kita nyari MR itu kan adalah turunan dari total revenue terhadap quantity of kuantitinya kan. Sehingga TR ini untuk mencari TR adalah kita harus mengalihkan price terhadap kuantitas. Nah, price ini itu bisa dicari melalui fungsi demand atau inverse demand atau P sama dengan gitu. Nah, sama kayak kita untuk mencari ME. ME itu kan turunan dari total expenditure dibagi dari terhadap labor kan. Atau turunan dari total expenditure itu adalah AE atau average expenditure dikali dengan labor gitu. Jadi untuk mencari si TE-nya itu kita juga bisa mencari si AE-nya gitu. Nah, jadi kalau di pasar persaingan pasar output itu kita harus mencari inverse demand atau P sama dengan. Jadi di pasar input kita bisa cari melalui ini. Jadi kita harus ubah jadi W sama dengan gitu. Jadi nantinya bakal W sama dengan L per 100 gitu. Atau ini sama dengan AE gitu. Sehingga eh, sehingga total expenditure itu sama dengan AE dikali dengan labor atau W sama dengan labor sorry kali labor gitu. Nah, berarti kita tinggal masukin aja angkanya. AE-nya adalah L per 100 dikali dengan L, sehingga L kuadrat per 100. Lalu eh, ME itu adalah turunan dari do TE terhadap do L. Sehingga do TE terhadap do L adalah turunan dari ini kan. Jadinya 2 kali L per 100 atau 1/50 L. Itu atau L per 50. Nah, kita udah dapat nih nilai ME-nya, sehingga kita bisa langsung cari kondisi laba maksimumnya di MRPL sama dengan ME. MRPL-nya adalah 20, ME-nya adalah L per, sehingga L keseimbangan itu terjadi ketika labornya berjumlah 1000. Di sini kita juga bisa cari W-nya. W-nya itu kan tadi eh, W-nya adalah mana tadi? L per 100 kan. Berarti 1000 per
100. Tingkat gajinya adalah 10 gitu. Untuk pasar monopsoni atau untuk soal A. Lalu kita ke soal B. Nah, di soal B, if the labor market is now competitive or PTBA cannot exercise its monopsony power, calculate the optimal number of workers and the wage rate. Jadi sama, tapi bedanya adalah sekarang pasarnya menjadi pasar yang kompetitif. Pasar kompetitif itu terjadi, laba maksimum terjadi ketika kapan? Ketika ke 20 gitu. Nah, sehingga di pasar kompetitif, labor yang keseimbangan itu terjadi ketika labornya berjumlah 2.000 dan wage keseimbangannya adalah 20 gitu untuk soal yang B. Nah, selanjutnya soal yang C, pertanyaannya adalah compare the calculation result in A dan juga B, then show and explain the two condition in one diagram. Berarti eh, kita harus menggambar kurvanya seperti apa gitu. Nah, oke. Eh, Pak Fik, sorry, di tempat gue lagi azan. Boleh kita berhenti? Boleh Kak. Oke,
Oke, oke, kan gue lanjut ya. Oke, jadi yang C itu kita eh, menggambarkan gimana kurvanya atau membandingkan gimana kurva yang terjadi di pasar monopsoni dan juga pasar kompetitif. Oke, jadi kita bisa eh, gambar dia kayak gini. Ini mana pasar monopsoni itu kan nanti ada yang dari sini. Ini nanti kan ada supply labor sama dengan AE sama dengan wage. Ini nanti ada ME di sini. Terus kurva demand-nya itu akan sama dengan MPRL. Ini jangan lupa, ini L, ini W. Ini MPRL sama dengan demand of labor-nya. Nah, perusahaan akan berproduksi pada saat laba maksimum ketika ME sama dengan MPRL. Jadi labor keseimbangannya akan di sini. Sama dengan tadi yang udah kita cari di soalnya. Itu sama dengan berapa tadi? 1000. 1000. Terus karena perusahaan itu dapat menentukan gaji lebih rendah daripada titik keseimbangan laba maksimum, jadi eh wage-nya nanti akan di sini. Sehingga W keseimbangan untuk pasar monopsoni itu sama dengan 10 dari nilai yang udah kita cari tadi dari sini. Oke. Nah, terus untuk pasar persaingan sempurna gimana? Pasar persaingan sempurna kan kurva SL-nya akan berbentuk horizontal kan. Jadi bisa kita langsung tuh gambar aja di sini bentuknya horizontal. Sehingga di sini ME itu sama dengan S supply of labor sama dengan average expenditure dan juga W. Sehingga kapan dia ini saat laba maksimum kan, sehingga di titik ME sama dengan MPRL itu adalah labor keseimbangan untuk pasar kompetitif. Atau jumlahnya dari soal yang B itu 2000, lalu wage-nya adalah 20. Gitu kalau digambarin untuk soal yang C. Selanjutnya untuk soal yang D. Soal yang D, in a monopsony market, as in questions A, if the selling price of coal increases by 50%, will it affect the number of workers yang PT BA recruit, recruit? Dan how does it affect worker wage? Dan explain and include calculation in your explanation. Jadi intinya, kalau misalkan uh, price-nya itu increase 50%, nggak apakah efek ke labor yang perusahaan itu rekrut atau enggak gitu. Jadi kita bisa tulis P-nya itu jadi P yang baru itu 50% dari yang awal. Jadi P yang eh, yang awal itu kan 10. Jadi kalau misalkan P yang baru 50% lebih tinggi berarti P-nya adalah 15 kan. Nah, di pasar monopsoni itu laba maksimum terjadi ketika MRPL sama dengan MPL dikali, oh ini kita nyari MRPL-nya dulu. MRPL-nya itu kan MPL dikali P. Dengan P yang baru berarti 2 dikali 15 atau 30. Nah, di pasar monopsoni itu laba maksimum terjadi ketika ME sama dengan MRPL untuk monopsony market. Sehingga eh, perhitungan yang baru berarti kita bisa tulis aja ME kan sama aja kayak yang tadi udah kita hitung.
sama dengan L/50. Dan juga MRPL-nya itu sama dengan 30. Nah, keseimbangan itu berarti tinggal dikali itu 1.500 dan wage-nya, tingkat upahnya adalah 1.500 dibagi 100. Jadinya 15. Gitu. Bentar nih. Kok 10? Iya benar. Oke. Jadi berbeda ya dari ketika price-nya naik, labor yang direkrut oleh perusahaan itu juga akan turun. Iya nggak sih? Ya, naik ya. Ya, jadi ketika harganya naik, labor yang direkrut oleh perusahaan itu juga akan berubah. Begitupun dengan tingkat gajinya. Gitu. Oke. Nah, dari sini, nah, udah untuk latihan soal pada pertemuan kali ini. Mungkin sebelum diakhiri, apakah ada pertanyaan dari teman-teman eh, bisa langsung tanya aja atau bisa hubungin gue. Nah, mungkin cukup sekian dari gue untuk pertemuan kali ini. Dan terima kasih akan gue balikin ke Kesma. Baik Kak, terima kasih atas pemaparan materi pada malam hari ini. Sebelum live, teman-teman bisa isi absen terlebih dahulu ya. Terima kasih Kak.